Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadian Putri, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten PD Jaya tahun 2023 Angkatan 1 Kelompok 1. Saya akan membahas learning journal mengenai pembelajaran agenda 4, yaitu rancangan aktualisasi. Apa itu rancangan aktualisasi? Rancangan aktualisasi adalah sebuah proses perencanaan strategis yang berawal dari pemecahan masalah atau isu-isu strategis pada masing-masing unit kerja atau organisasi bagi peserta Latsar CPNS saat ini. Saya adalah calon pegawai negeri sipil Pemerintahan Kabupaten PD Jaya yang bertugas di Puskesmas Blangkuta. Sebelum kita membuat rancangan aktualisasi, harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, penetapan isu. Yang ketiga, penentuan penyebab isu. Yang keempat, gagasan kreatif pemecahan isu. Yang kelima, rencana kegiatan aktualisasi. Yang keenam, matriks rancangan. Yang ketujuh, rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah seminar. Dari hasil pengamatan saya selama melaksanakan tugas, saya mengidentifikasi 4 isu. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan obat terkait tanggal kadaluarsa. Yang kedua, kurang efektifnya pemberian informasi bionius dan obat. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan konseling obat. Dan yang keempat, kurang optimalnya pemantauan pencatatan suhu pada penyimpanan obat. Berdasarkan identifikasi isu yang telah dipaparkan di atas, perlu dilakukan analisis isu untuk menentukan isu yang menjadi prioritas. Metode yang digunakan sebagai alat bantu penetapan kriteria kualitas isu yaitu metode AKPK, aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Setelah saya menganalisa isu tersebut, ternyata isu tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya, untuk menentukan core isu, saya menggunakan analisa isu metode USG. Analisa USG dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang antara 1-5 dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel isu. Dengan total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang akan ditetapkan untuk diselesaikan. Berdasarkan hasil seleksi menggunakan metode USG tersebut, maka core isu yang saya dapatkan yaitu kurang efektifnya pemberian informasi bionius dan obat di Puskesmas Blangkuta. Salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi, saya menggunakan metode fishbone diagram. Penyebabnya adalah yang pertama, kurangnya kemampuan SDM dalam membangun komunikasi dengan pasien. Yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang batas waktu penggunaan obat setelah dibuka. Yang ketiga, masyarakat menganggap bionius dan obat sama seperti expired. Yang keempat, belum adanya media informasi dan edukasi untuk pasien seperti poster. Dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan yaitu meningkatnya risiko kepada pasien akibat penggunaan obat yang sudah rusak, tidak efektif atau terkontaminasi. Gagasan kreatif penyelesaian isu. Untuk memecahkan isu, maka dilakukan efektivitas pemberian informasi bionius dan obat di Puskesmas Blangkuta. Rencana kegiatan aktualisasi. Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan beberapa rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan rancangan aktualisasi ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja. Rangkaian kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun komitmen bersama mentor dengan nilai dasar ASN yaitu harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Yang kedua, mendesain leaflet informasi bionius dan obat dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, adaptif, dan harmonis. Yang ketiga, mendesain video informasi bionius dan obat dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, adaptif, dan harmonis. Yang keempat, mendesain poster informasi bionius dan obat dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, adaptif, dan harmonis. Yang kelima, mentoring kepada staf apotik tentang informasi bionius dan obat dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Yang keenam, sosialisasi tentang informasi bionius dan obat kepada pasien dengan nilai dasar ASN yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Yang ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan pemberian informasi bionius dan obat dengan nilai dasar ASN yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menyusun jadwal kegiatan rancangan aktualisasi.
Rancangan aktualisasi ini dilakukan pada saat off campus. Demikian Learning Journal yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan aktualisasi pada agenda 4. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Learning Journal rancangan aktualisasi pada agenda 4 ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.